Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, semoga dalam kondisi sehat semuanya. Saya ke Mas Aidiman dulu karena kita berangkat dari survei yang dilakukan oleh SMRC ini. Temuannya menarik sebenarnya. Nama-namanya memang nama-nama yang selalu saat ini kita lihat di berbagai survei. Tapi ada temuan yang paling menarik tadi adalah mengenai posisi dari Ganjar atau keterpilihan dari Ganjar bersama ataupun tanpa memperhitungkan pemilih dari PDIP. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh nih, Mas Aidiman. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa memang kita menemukan potensi calon-calon presiden yang selama ini dibicarakan oleh publik. Kalau kita pakai simulasi pertanyaan semi terbuka, biasa begitu kita tanyakan kepada publik, memang yang urutan pertama Pak Prabowo, tetapi menurut kami ini sedikit menyimpan ada masalah karena pada pemilu nanti yang pemilih itu relatif akan mengetahui semua calon secara merata begitu. Ada dua alasan. Pertama karena calonnya mungkin akan sedikit, kemungkinan akan sedikit, paling banyak mungkin 4 pasangan. Yang kedua, para calon ini akan melakukan sosialisasi. Nah, pada pertanyaan semi terbuka itu masing-masing calon itu sebetulnya tidak sama. Pak Prabowo sudah diketahui oleh hampir semua rakyat Indonesia, sementara Pak Ganjar misalnya baru diketahui 57%. Karena itu kita membuat simulasi bagaimana apa yang akan terjadi jika masing-masing kandidat ini atau bakal calon ini diketahui secara relatif sama oleh publik. Jadi kita tanya, kita menganalisa data dari publik yang sama-sama mengetahui Pak Prabowo, mengetahui Pak Ganjar dan mengetahui Mas Anies. Lalu kita menemukan bahwa ternyata yang paling didukung kalau semua publik mengetahui secara sama calon-calon itu adalah justru Ganjar Pranowo. Lalu kemudian kita juga melihat karena ada berita mengenai konstelasi politik di dalam tubuh PDI Perjuangan, bagaimana jika PDI Perjuangan tidak mengusung Ganjar Pranowo lalu Ganjar diambil alih oleh partai lain. Lalu kita menemukan bahwa ternyata walaupun tidak didukung oleh PDI Perjuangan, partai Pak Ganjar Pranowo sendiri, ternyata Pak Ganjar masih relatif kompetitif dibanding lawan-lawan utamanya seperti Pak Prabowo dan Anies. Ini tanpa menyebut partai ya, tanpa menyebut partai apa, bergabung dengan partai apa begitu ya? Iya, kita mengandaikan misalnya kalau skenarionya adalah PDIP benar-benar tidak mendukung Pak Ganjar Pranowo, apa yang akan terjadi? Ternyata Pak Ganjar masih lebih unggul walaupun kemudian persaingan menjadi lebih ketat. Urutannya berarti kalau demikian Pak Prabowo tetap setelah, maksud saya Pak Anies setelah Pak Prabowo begitu ya, Pak Ganjar, Prabowo, Pak Anies begitu ya, urutannya kalau memang begitu. Iya, iya. Oke, nah saya ingin ke Mas Toto kalau begitu. Analisa Anda sendiri bagaimana Mas Toto, terutama setelah kalau kita melihat hasil dari survei SMRC ini. Karena biasanya sangat identik sekali antara Ganjar dengan PDIP, terutama juga terkait dengan daerah di mana Pak Ganjar ini terpilih, yaitu Jawa Tengah yang selalu disebut sebagai salah satu kandang banteng. Ya, sebetulnya hasil Kalau Mas Toto, maaf ini tampaknya suaranya agak terputus. Agak hilang suaranya. Halo. Ya. Oke, silakan Mas Toto. Ya, saya pikir ini menjustifikasi ya beberapa rilis survei yang juga telah dilakukan oleh misalnya lembaga tes Carta Politika, kantor ataupun LSI misalnya, bahwa memang kan selalu 3 besar ini didominasi oleh 3 nama ya, Ganjar dengan Anies. Tapi yang diungkapkan kemarin oleh SMRC hal-hal yang sebetulnya lebih kualitatif. Artinya bagaimana sih membaca peta kemudian sebetulnya 3 besar ini siapa yang paling kuat begitu kan. Memang dari urutan Pak Prabowo rata-rata selalu mendapatkan nomor 1. Tapi ada hal yang lebih mendalam yang bisa membuat kita melihat atau memprediksi apa yang akan terjadi 2024. Ada variabel lain, efektivitas dari tingkat pengenalan kepada tingkat keterpilihan. Jadi yang menarik adalah Pak Prabowo betul nomor 1, tapi dengan tingkat pengenalan sudah bisa dikatakan mentok di atas 90%. Lalu Anies juga ternyata walaupun hanya seorang gubernur DKI, tapi kemudian sudah memiliki tingkat pengenalan kalau tidak salah di atas 80%. Sementara Mas Ganjar ada di level yang jauh berbeda, hanya sekitar 57%. Tidak terlalu jauh berbeda dengan survei Carta Politika. Kan logikanya sederhana nih kalau buat tampil ke publik. Bayangkan kalau orang ini memiliki tingkat pengenalan di atas 80% saja. Sehingga kemudian bisa dikatakan Mas Ganjar berpeluang paling besar. Nah, momennya kemudian bersamaan dengan ramainya konstelasi internal
yang ada di tubuh PDI Perjuangan. Ada kader yang tingkat elektabilitasnya tinggi, bahkan berpotensi sangat tinggi kalau tingkat nasionalnya besar. Tapi kita tahu dia bukan pemilik partai. Jadi saya hanya mengikuti istilah Mas Bambang Pacul ya, bukan pemilik perusahaan. Itu akan terjadi perdebatan klasik ketika berbicara mengenai 2024. Siapa yang kemudian akan mendominasi pertarungan? Apakah orang-orang dengan elektabilitas tinggi yang rata-rata di survei kita lihat memang memiliki track record sebagai kepala daerah misalnya atau menteri, atau jatah ini masih akan menjadi hak milik dari pemilik perusahaan, terlepas berapapun nilai elektabilitasnya dan terlepas apapun track recordnya. Ini efeknya bukan tentang bagaimana kita memprediksi bagaimana pemilu 2024 akan diciptakan oleh siapa, tapi bagaimana regenerasi tongkat estafet kepemimpinan itu akan berpengaruh kepada sistem kaderisasi partai, image pemimpin di mata publik. Itu yang menurut saya akan jadi perdebatan klasik, dan dari survei-survei ini menurut saya pro dan kontra itu yang akan menghiasi wacana menuju 2024 tahun mendatang. Ini menarik sih Mas Toto, karena kalau saya sarikan itu berarti ada dua kemungkinan. Berdasarkan survei atau partai memilih berdasarkan survei, atau partai tetap dengan pilihannya walaupun katakan tidak masuk bahkan di dalam 5 besar survei. Itu kan sebenarnya apakah berdasarkan survei atau berdasarkan keputusan politik dalam partai gitu. Tapi mungkinkah sebuah partai melakukan hal tersebut? Mengingat kalau memang kita memilih seorang yang bahkan tidak masuk dalam 5 besar ataupun dalam 10 besar, ini akan menjadi pekerjaan yang jauh lebih berat dan lebih tidak ada kepastian lagi gitu. Iya, menurut saya begini ya, ini memang lebih sulit kemudian buat kader-kader partai membaca atau memprediksi hasil pemilu ketika salah satu yang bisa menjadi calon peserta dalam perusahaan, lagi saya mengulang bahasa Mas Pacul, pasti akan ada kehati-hatian dari kader-kader partai menyinggung pemilik perusahaan. Tapi ketika berbicara di perjuangan misalnya, saya ingin mengatakan ini bukan pro dan kontra dan polemik yang pertama kali terjadi, loh. Ibu Megawati dan PDI Perjuangan pernah menghadapi situasi yang lebih pelik. Dulu pertanyaannya adalah Ibu Mega yang maju sendiri atau Joko Widodo, pemilik perusahaannya langsung, bukan anak pemilik perusahaan. Ataukah kader terbaik yang disurvei saat itu sangat tinggi dengan penghargaan sangat baik sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI. Dan terbukti Ibu Megawati saat itu misalnya memilih kebetulan ya, saya tidak tahu, mungkin ada pertimbangan lain, orang yang kadernya tinggi bahkan mengalahkan dirinya sendiri. Jadi ini yang menurut saya agak kaget juga kalau ada beberapa kader PDI Perjuangan misalnya seperti melampaui apa yang menjadi prerogatif Megawati dengan mengatakan seakan-akan Ganjar silahkan ke partai lain, atau sudah pasti harus si A, si B, tidak boleh si C misalnya. Saya pikir ini kan melampaui tradisi yang ada bahwa partai ini sangat tersentralisasi pada sikap Ibu Megawati, dan kita tahu Ibu Megawati kalau kita berkaca dari 2014 kemarin bisa membuat keputusan yang menabrak hal-hal yang sering dituduhkan pada PDI Perjuangan selama ini, partai keluarga, partai dinasti. Itu yang menurut saya masih akan menjadi satu hal yang menarik kita lihat. Oke, saya ke Bang Andreas kalau begitu. Ini kalau berangkat lagi dari apa yang dikatakan Mas Toto tadi, sebenarnya PDI Perjuangan ini kan berada di posisi yang menarik sebenarnya. Saya mau bilang posisi sulit, ya bukan sulitnya, tapi menariknya begitu. Bagaimana bisa mengajukan calon sendiri, tapi di sisi lain juga ada beberapa nama yang juga kuat di sini. Ada Ganjar, ada Puan, ada Risma juga di situ. Sementara PDIP, apakah PDIP-nya sendiri sudah menentukan prioritasnya seperti yang dikatakan oleh Mas Toto tadi? Karena harus ditentukan dulu prioritasnya sebelum mengambil apa dasar kita memilih calon presiden nanti. Mas Timothy, ini yang namanya rasionalitas hasil survei dan cultural understanding. Jadi ya memahami itu, ya kalau kita karena hasil survei ini sebenarnya menunjukkan dua center, yaitu pada figur dan pada partai politik. Dalam hal ini adalah elit politik. Nah, karena dua faktor ini akan menentukan masuk di dalam kandidasi pencapresan dan kemudian memenangkan kandidasi. Karena dua aspek ini gitu. Nah, yang pertama kita bicara masuk dulu gitu. Oke. Dan di sini dari hasil survei PDI Perjuangan itu ada pada posisi sentral. Pertama, PDI Perjuangan
dari hasil survei partai itu paling tinggi. Kemudian PDI Perjuangan juga sudah bisa mengusung sendiri. Kalau mau berkoalisi bisa berkoalisi, tapi PDI Perjuangan juga jadi tiketnya itu sudah ada gitu di PDI Perjuangan. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa salah satu partai atau partai yang paling solid di dalam mengkonsolidasi diri dan menghadapi proses kandidasi baik pilkada maupun pilpres itu adalah PDI Perjuangan. Sehingga PDI Perjuangan ini penting untuk siapa saja yang mencalonkan atau mau mencalonkan diri menjadi ya dalam kasus ini adalah calon presiden gitu. Nah, sehingga ya kalau membaca hasil survei ini, saya kira posisinya adalah bagaimana meraih dukungan dari PDI Perjuangan dan maju bersama kandidat yang mempunyai peluang yang paling bagus. Oke. Nah, di sini kan ada kader-kader PDI Perjuangan di sini. Nah, dalam kaitan dengan Mas Ganjar, ya kata kuncinya ya seperti apa yang Pak Jokowi sampaikan, ojo ke susu atau jangan ke majon lah gitu. Jadi kenapa? Kita masih jauh kan, karena masih jauh dan proses ini masih berjalan cukup masih ada 3 tahun lagi dan di tengah itu banyak faktor pengubah yang akan terjadi gitu. Termasuk ya antara pilkada dan misalnya dengan pilpres. Itu ada selang waktu kalau Jawa Tengah itu ada setahunan. Disitulah kita lihat di sini aspek-aspek ini harus dihitung oleh kandidat yang akan maju nanti gitu. Jadi kalau misalnya ditanya dalam posisi Pak Ganjar misalnya, kalau saya harus memberikan nasihat atau kalau saya posisi saya seperti Pak Ganjar, bagaimana? Saya akan pilih dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Karena tiketnya sudah pasti ada gitu. Tiketnya sudah pasti ada dan kemudian peluang untuk bersama PDI Perjuangan itu tidak tertutup juga dan jangan dari pagi kemudian memisahkan diri dari PDI Perjuangan. Nah, ini lebih ada kepastian begitu ya. Menjadi poin yang bisa merugikan ya gitu. Oke, baik Bang Andreas, Mas Saidiman dan juga Mas Toto, kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda berikutnya. Tadi yang menarik memang melihat satu keterpilihan dan kedua keterkenalan dari para calon ini. Mungkin kita kerucutkan pada 3 inilah gitu, Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Mas Anies gitu. Nah, Mas Saidiman, kalau melihat mengenai potensi untuk menambah pemilihnya gitu, karena tadi Mas Toto sempat menyebut mengenai bahwa ada nama-nama di sini yang sebenarnya sudah sampai titik jenuh bisa dikatakan karena sudah saking terkenalnya udah nggak bisa nambah lagi orang untuk mengenal mereka, bisa dikatakan gitulah gitu. Nah, apakah memang di sini adalah peluang Ganjar justru karena dia yang kenal belum terlalu banyak, nanti kalau semakin banyak yang kenal maka semakin banyak yang memilih? Ya, saya kira demikian. Polanya memang gitu. Kalau kita lihat sekuens dalam perilaku pemilih, yang pertama-tama yang paling penting itu memang dia tahu tokohnya atau tidak. Kalau pemilih dihadapkan pada 2 sosok, pertama tahu dan yang lain tidak, tentu mereka akan memilih yang tahu duluan. Nah, karena itu kalau sudah tahu dan kemudian tingkat kedipilihannya pada level tertentu, itu lebih susah, kira-kira saya ingin mengatakan bahwa lebih susah menaikkan tingkat elektabilitas bagi figur yang hampir semua orang sudah tahu dibanding mereka misalnya yang masih tingkat pengetahuan publiknya masih rendah seperti Pak Ganjar, baru 57%. Bandingkan misalnya dengan Pak Prabowo yang sudah 98%. Atau Anies Baswedan yang sudah 83%. Jadi 8 dari 10 orang Indonesia itu sudah tahu dengan Pak Anies Baswedan. Sementara untuk Pak Ganjar itu baru sekitar 6 dari 10 orang Indonesia yang tahu. Dan faktor lain selain tahu itu adalah tingkat kedisukaan. Jadi tahu saja tidak cukup, juga harus disukai. Dan kita melihat di sini bahwa ternyata nama-nama atau figur-figur yang paling disukai itu pertama adalah Pak Ridwan Kamil, 85% dari yang tahu itu suka. Pak Sandiaga Uno 85% dari yang tahu suka. Kemudian ada Pak Ganjar, 84% dari yang tahu suka. Sementara Pak Prabowo itu hanya 78% dari yang tahu dia itu suka.
dan Pak Anies 75%. Jadi resistensi kepada Pak Prabowo dan Pak Anies itu jauh lebih tinggi dibanding dengan Pak Ganjar dalam hal ini. Oke, dan itu yang memberi ruang bagi Ganjar untuk bergerak kalau memang mau memperbesar suara. Nah, kalau masalah mengenai lokasinya, karena selalu dikatakan bahwa Ganjar ini memang fokusnya atau fokus keterkenalan dan keterpilihannya memang di Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, itu bagaimana? Ya, memang sekarang ini kedikenalan Pak Ganjar memang Pak Ganjar sangat populer di Jawa karena dia adalah gubernur Jawa Tengah, pusatnya Jawa gitu. Tapi ini justru menjadi peluang bahwa dia baru dikenal saja di Jawa, itu tingkat elektabilitasnya sudah sedemikian tinggi. Begini, apalagi misalnya kita bisa membayangkan kalau ia memiliki tingkat kenalan yang sama dengan Pak Prabowo dan Pak Anies misalnya di luar Jawa, saya kira dalam survei kita menemukan itu. Jadi ketika kita tanya kepada publik yang sama-sama tahu, dia tahu Pak Ganjar, dia tahu Pak Anies, dia tahu Pak Prabowo, itu tingkat kedipilihannya menjadi berbeda. Jadi yang nomor satu justru menjadi dimiliki oleh Pak Ganjar, lalu disusul oleh Pak Prabowo, kemudian Anies Baswedan. Oke, saya ke Mas Toto. Anda sendiri melihat kemungkinan, saya merujuk pada pernyataan yang tadi sempat Anda sebutkan walaupun off air, yaitu mengenai sebuah merek minuman gitu. Ada pernyataan-pernyataan yang seakan-akan menggambarkan PDIP ini sudah memastikan siapa calon wakil presidennya, siapapun calon presidennya, begitu. Nah, mungkin Anda bisa menganalisa, mungkin tidak hanya PDIP, mungkin partai lain juga melakukan hal tersebut, bahwa tidak mungkin tidak yang kami ajukan adalah sebuah nama yang sudah kita tentukan. Seperti yang Anda sebutkan tadi, baik itu nama itu ada di survei atau tidak, itu tidak menjadi masalah, begitu. Iya, pertama saya ingin mengatakan istilah tadi dari Bang Andre itu sangat tepat ya, ojo ke susu gitu. Jangan terburu-buru. Nah, tapi jangan terburu-burunya ini kan harus dialamatkan secara objektif, bukan hanya pada satu sosok. Betul. Saya sepakat Ganjar Pranowo tidak boleh terburu-buru. Ganjar Pranowo tidak boleh kegeeran tanda kutip. Dan saya sangat sepakat kalau beliau masih mengutamakan apabila memang punya ambisi ya, bagaimana PDI Perjuangan menjadi pilihan pertama. Karena dia besar di situ, partai ini solid, dan secara ideologi kalau kita terjemahkan di dalam survei, ya Ganjar ini dianggap sebagai salah satu tokoh nasionalis. Artinya variabel personal branding Ganjar Pranowo dengan institutional branding PDI Perjuangan sebagai simbol nasionalisme itu akan jadi sebuah kekuatan besar. Ada beban tersendiri kalau Ganjar kemudian maju lewat partai lain akan dianggap sebagai orang yang berkhianat. Itu yang pertama, saya sepakat. Dan otokritik juga, kenapa misalnya kritik datang dari beberapa teman Mas Ganjar sendiri seperti Mas Bambang Pacul yang kita tahu dulu sangat dekat sebagai bagian dari fraksi PDI Perjuangan. Ini tantangan panjang, masih ada waktu 3 tahun. Tapi PDI Perjuangan saya pikir juga ojo ke susu. Beberapa kader misalnya sudah memposisikan diri harus A. Apalagi saya sangat sedih ketika mengatakan bahwa siapapun capresnya, wakilnya si B, kader PDI Perjuangan. Tadi Bang Andre saya pikir sudah melihat data. Partai ini elektabilitasnya nomor 1. Lalu kemudian partai ini memiliki banyak pilihan loh. Dia memiliki Ganjar Pranowo, Risma Harini, ada Ahok, ada nama Mbak Puan yang walaupun elektabilitasnya rendah tapi masih memiliki waktu, apalagi dengan kapasitas sebagai ketua DPR untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi kaget saya kalau partai ini misalnya jauh-jauh hari sudah berpikir menjadi nomor 2. Kita tahu efek ekor jas, kotel efek, itu hanya akan didapatkan oleh orang yang mencalonkan calon presiden. Bukan calon wakil presiden. Karena calon wakil presiden itu dalam sistem presidensial jelas ban serep. Dan itu akan sangat berpengaruh optimisme seperti ini atau pesimisme seperti ini dalam pemilu yang akan dilaksanakan serentak nanti. Pileg yang berbarengan dengan pilpres. Salah memilih, ketidakpercayaan diri itu akan berpengaruh bukan hanya pada hasil pilpres ya, tapi juga hasil pileg. Jadi kalau ojo ke susu ini diaplikasikan kepada PDI Perjuangan sekaligus Ganjar Pranowo, terlepas ya nanti siapa yang akan dicalonkan, saya pikir itu akan jadi psikologi politik yang bagus di hadapan konstituen dan juga basis calon pemilih dari kedua variabel ini. Itu sih saya pikir yang jadi catatan. Ya, ini mungkin memang pernyataannya tidak sengaja juga tersebar, tapi ya sudah tersebar begitu, Bang Andre. Tanggapan Anda bagaimana bahwa itu tadi PDI Perjuangan belum punya capres tapi sudah punya cawapres?
Jadi gini, di hasil survei ini juga ini kan asumsi bahwa pertama bagaimanapun partai itu yang akan mengusung mendukung atau mengusung kandidat. Dan dalam hasil survei ini menunjukkan bahwa seolah partai itu akan subjektif. Belum tentu. Dalam kenyataan di PDI Perjuangan itu ya hasil survei dan objektivitas dari para pengambil keputusan untuk membuat pilihan dan memutuskan itu lebih banyak terjadi gitu. Nah sehingga ruang ini masih terbuka, dan kita tahu bahwa keputusan itu ya di tiap partai memang beda-beda gitu. Tapi kalau di PDI Perjuangan itu kan pada akhirnya kan nanti ketua umum yang akan memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang masuk, dan kemudian ya setelah diputuskan, nah baru kita jalan gitu. Nah sehingga proses ini masih cukup panjang, masih ada waktu. Sehingga tadi saya bilang ojo ke susu lah. Artinya di sini peluang-peluang itu, ruang-ruang itu masih sangat terbuka gitu, masih sangat terbuka ya untuk semua kandidat, termasuk ya kandidat yang ada di PDI Perjuangan. Karena memang tadi seperti Mas Toto sampaikan, memang ada beberapa alternatif. Yang punya alternatif paling banyak kan PDI Perjuangan. Partai yang paling solid, partai yang dari elektabilitasnya paling tinggi itu PDI Perjuangan. Jadi memang PDI Perjuangan itu faktor yang di sini ada aspek partainya yang bisa mencalonkan, dan kemudian ada aspek kandidatnya, yang ada beberapa kandidat yang ada di dalam lingkaran PDI Perjuangan. Saya katakan bahwa yang hampir pasti itu mencalonkan baik dari aspek partainya maupun aspek kandidatnya itu baru Pak Prabowo. Kalau lihat dari hasil survei ini gitu, dari kombinasi antara partai politik dan kandidat. Selebihnya itu masih terbuka gitu, masih terbuka, dan di sini ya mengkombinasikan antara partai dengan kandidat ini harus dipertimbangkan tentu secara rasional dan objektif untuk kemudian ya bagaimana kita bertarung dan memenangkan pilpres itu. Bu Mega sendiri belum menunjukkan kira-kira pilihannya mengerucut kepada siapa begitu, Andreas ya? Iya, prosesnya masih panjang. Kalau kita lihat di dalam perjalanan proses pemilihan langsung ini, bahkan keputusan itu biasanya dilakukan pada hari-hari menjelang pendaftaran ke KPU, kecuali kalau memang kandidatnya adalah incumbent. Nah itu terjadi baik di pilkada maupun di pilpres ini gitu. Nah sehingga memang aspek momentum ini penting, dan karena kita lihat di dalam perjalanan itu juga masih faktor pengubahnya itu masih banyak. Faktor pengubah, game changer di dalam proses ini juga masih banyak gitu. Sehingga ya saya katakan di dalam komentar ketika menjadi komentator untuk hasil survei ini, saya sampaikan bahwa ya perjalanan masih panjang, dan faktor pengubah ini masih cukup akan berpengaruh terhadap berbagai macam aspek yang masuk di dalam untuk sampai pada proses pengambilan keputusan. Nah yang sangat berpengaruh tentunya juga adalah bagaimana blessing dari Bu Mega dalam hal ini ya untuk kader PDIP. Nah mungkin sedikit saja Mas Toto, kalau Anda melihat lagi hubungan antara Bu Mega dengan Ganjar, apalagi kalau kita melihat pada pilkada Jawa Tengah di mana restu itu atau rekomendasi itu diberikan belakangan begitu, tidak dengan segera langsung diberikan kepada Ganjar. Apakah ini bisa kita lihat memang tidak ada kedekatan khusus antara Ganjar dengan Bu Mega, dan apakah ini akan berpengaruh? Iya, saya tidak berani ya berspekulasi mengenai kedekatan Ibu Megawati dengan Ganjar. Tentu saja itu Ibu Mega yang tahu, Mas Ganjar yang tahu. Tapi begini, ini bukan tentang bagaimana kita menerka siapa yang paling dekat dengan Ibu Mega. Saya meyakini juga Joko Widodo bukan orang terdekat Ibu Megawati pada saat kita bicara 2014. Dia bukan pengurus DPP, dia jarang kemudian ikut dalam rapat-rapat internal PDI Perjuangan misalnya. Tapi yang saya ingin katakan adalah peristiwa 2014 itu memperlihatkan Ibu Megawati ini tidak sebatas seorang ketua umum
yang misalnya sering dianalogikan atau dianalisis dengan seorang perempuan yang harus didekati karena secara emosional sangat kuat, lalu kemudian juga siapa yang paling sering terlihat bersama dengan Ibu Megawati. Karena 2014 bahkan kesempatan ketika dia maju kembali itu beliau kalahkan sendiri dengan memajukan sosok yang beliau mungkin tahu secara survei satu-satunya nama yang bisa mengalahkan Prabowo. Dan kemudian Ibu Mega saat itu kalau dalam survei disimulasikan akan kalah melawan Pak Prabowo misalnya. Ditambah lagi misalnya bagaimana variabel-variabel kalau kita baca statement Ibu Mega ya, variabel-variabel kepemimpinan Jokowi di Gubernur DKI dengan di Solo itu dianggap memenuhi prasyarat nilai-nilai yang ada di PDI Perjuangan gitu. Jadi menurut saya Ibu Megawati juga seorang politisi ulung yang juga berhitung secara elektoral ketika masuk ke dalam sebuah pertarungan. Nah, tapi tentu saja faktor loyalitas itu kan kita sering dengar juga ya, menjadi satu hal harga mati yang sering diulang-ulang oleh seorang Megawati dan bagaimana seorang Ganjar Pranowo dalam situasi pro dan kontra sekarang. Saya pikir ini ujian buat Ganjar untuk menunjukkan bahwa dia seorang loyalis di PDI Perjuangan. Saya pikir ada beberapa prasyarat juga. Artinya memang yang saya sebutkan tadi ojo ke susu, baik buat Ganjar Pranowo ataupun kader-kader PDI Perjuangan yang lain ketika berbicara ingin memenangkan pertarungan di 2024, apalagi melampaui dan mendahului apa yang belum diputuskan oleh Megawati. Oke, saya ke Mas Saidima. Tadi kita sempat melihat pernyataan dari Bang Andreas bahwa ini kita belum lihat lagi bagaimana kalau ini sudah dipasangkan dengan wapresnya, gitu, Mas Saidima. Nah, apakah memang akan berpengaruh besar nih kalau sudah kita bisa lihat antara siapa-siapa saja calon pasangannya? Dari pengalaman-pengalaman pada pilpres sebelumnya, kita lihat memang wakil presiden tidak punya banyak pengaruh sebetulnya pada kedipilihan satu pasangan. Yang paling berpengaruh memang calon presiden. Jadi figur yang pertama dilihat oleh publik adalah presiden. Dan saya setuju dengan bapak-bapak tadi yang mengatakan bahwa mungkin akan terjadi perubahan. Kalau kita lihat misalnya 3 tahun sebelum pemilu 2014, itu juga di sana belum ada nama Pak Jokowi bahkan yang masuk dalam 5 besar. Saat itu suara yang tertinggi adalah Megawati 20%. Lalu sekarang kita bandingkan dengan survei sekarang menjelang 3 tahun pemilu 2024, kita juga melihat suara tertinggi misalnya di simulasi semi terbuka itu Pak Prabowo 20-an persen atau 21%. Jadi mirip dengan peristiwa pemilu 2014. Jadi ketiadaan incumbent itu membuat publik belum terlalu fix sebetulnya di dalam menentukan pilihan. Jadi masih terbuka kemungkinan perubahan konstelasi suara sebetulnya. Oke, dan waktunya pun memang masih ada. Kita akan lihat juga bagaimana nanti partai-partai akan memunculkan mungkin tokoh-tokoh baru. Percayakah akan ada muncul nama-nama baru selain yang ada di survei ini, Mas Saidiman? Ada kemungkinan untuk itu, masih ada tetapi ruang juga gitu. Ya masih ada peluang, tetapi juga mungkin bukan hanya nama baru, tapi nama-nama yang ada mungkin bisa berubah konstelasinya juga sebetulnya. Oke, kalau dari Anda Mas Oto? Ya, kalau menurut saya tidak akan semengejutkan apa yang terjadi pada 2014 ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari sisi timeline, bagaimana pilkada itu tidak bisa kita harapkan ada sebelum momen pilpres dengan pileg. Dan kita tahu Jokowi itu tiba-tiba di 2012 seketika surveinya menyeruak setelah menang pilkada Gubernur DKI menyalip Pak Prabowo. Karena ada momen besar pilkada DKI kemenangan melawan Fokus. Sekarang nanti kita akan melihat pilkada yang kosong selama 2 tahun, baru akan ada lagi malah 2024 setelah momen pilpres. Yang kedua, tidak akan semengejutkan sebelumnya karena sekarang nih istilah teman-teman netizen nih kolamnya sudah terbentuk. Mau itu istilahnya cebong dengan kampret, nasionalis melawan kelompok politik Islam misalnya, apapun itu sudah terbentuk. Sehingga sulit berharap muncul tokoh baru. Jadi tadi Mas Saidiman juga sudah mengatakan mungkin kejutan itu akan muncul dari nama-nama yang sudah terbaca. Dan saya pikir hal yang bisa kita simpulkan kan bagaimana perubahan perilaku pemilih ya. Setelah Jokowi menang 2012, di situ muncul sosok Risma menjadi besar, Azwar Anas, Ridwan Kamil, dan beberapa tokoh lain yang mengindikasikan memang meritokrasi mulai terbentuk di persepsi pemilih. Apalagi ini situasi COVID, ketika tantangannya menjadi lebih konkret. Apa pentingnya saya memilih harus pemilik partai? Apa pentingnya saya memilih harus bangsawan politik? Yang dulu seakan-akan memiliki
nilai lebih ya di mata masyarakat, terutama pasca awal-awal kita memasuki masa reformasi. Sekarang orang berbicara siapa yang bisa bikin perut saya kenyang, saya selamat dari COVID, memberikan insentif, itu yang menyebabkan kenapa 5 besar kita dalam survei itu hanya Pak Prabowo yang pemilik partai. Sisanya adalah orang-orang yang bisa dinilai track record kinerjanya karena dia kepala daerah atau dia seorang menteri dan cenderung relatif usianya muda. Jadi itu yang menurut saya perlu jadi catatan dan nilai plus. Semoga itu yang akan menghiasi hasil dari pemilu 2024, semakin meritokratisnya pemilih sehingga yang terpilih itu betul-betul memang yang terbaik. Oke, kalau dari Anda, Bang Andreas, khususnya dari PDIP, apakah karena kita tahu tadi sudah disebutkan ada 3 nama setidaknya untuk dari PDIP, apakah masih berharap akan muncul nama-nama baru lainnya dari PDIP? Tidak mau berspekulasi juga, dan tapi ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Toto tadi gitu, bahwa di dalam situasi pandemi ini yang akan kelihatan oleh rakyat adalah mereka yang bekerja serius di dalam posisinya masing-masing untuk kemudian menunjukkan kinerjanya pada masyarakat gitu, mendukung pemerintahan Pak Jokowi ini untuk mengatasi pandemi. Kalau di PDI Perjuangan ya komitmen untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi ini yang juga sangat kuat identik dengan PDI Perjuangan sehingga memberikan legacy pada rakyat gitu. Dan ini yang akan menjadi ukuran, akan dilihat oleh rakyat pada Pilpres 2024 gitu. Makanya kata kuncinya tadi gitu. Jangan ojo ke susu lah, jangan kemajon kalau kata Mas Pacul. Dan itu saya kira suatu nasihat yang baik ya untuk semua sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bang Andreas, Mas Toto, dan juga Mas Saidiman. Semoga sehat-sehat semuanya.